Ada lihat NTT yang masih miskin dengan sekian tahun ini, bagaimana kita berdoa? Baik, jadi Bang Wen, saya pikir negara sudah membentuk sistem Ya. untuk melihat setiap persoalan. Oh, masalah ya. Kepekaan yang sebelumnya Bapak Wen sampaikan harus dimiliki oleh jurnalis, itu juga harus dimiliki oleh seorang senator. Dan saya pikir itu akan relevan, sehingga dengan berangkat dari kepekaan, maka kita bisa berinisiasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Mungkin dampaknya tidak akan terlalu besar, tetapi terasa. Kita Selamat siang, Ade Elias. Selamat siang Bapak. Saya senang Anda punya perjuangan dari bawah. Siap. Dan Anda bisa mengambil sikap yang sangat terpuji, yaitu melepaskan diri dari PNS atau ASN sekarang. Dan apalagi Anda pernah jadi kepala desa dan kerjaan Anda sangat bagus. Dan sekarang mau maju sebagai caleg di DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Saya secara pribadi, saya sebagai wartawan senior sudah 43 tahun jadi wartawan ini, saya mendukung 100% atau 1000%. Terima kasih. Karena saya melihat dari perjuangan. Jadi orang menjadi anggota DPD itu bukan untuk mengejar kemewahan, mengejar jabatan, tapi mengejar bagaimana apa yang diperjuangkan untuk rakyat. Jadi ada itu akan menang ketika rakyat menikmati apa yang diperjuangkan. Kita misinya apa, visinya apa sampai calon jadi caleg. Ada seorang tamatan Amerika, Baik. doktor. Baik. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktu bisa bertemu. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Elias Yohanes Asamau. Saya lahir di Maumere. Tetapi sekarang kerja rumah kita lebih banyak di Alor, karena Bapak dari Alor, Mama dari Maumere. Jadi sekarang lebih banyak dengan keluarga semua kita di Alor. Terkait rencana untuk maju sebagai calon anggota DPD RI Dapil seluruh NTT, ini sudah melalui sebuah pergumulan sebenarnya. Jadi memang tidak ada rencana sebelumnya, karena saya seorang mantan ASN aktif yang menamatkan studi S1 itu di Institut Pemerintahan Dalam Negeri BDN. Jadi tidak ada cerita untuk bisa resign untuk pindah ke jalur politik. Tetapi saya pikir panggilan itu sudah terpatri di dalam setiap orang, dan saya melihat bahwa panggilan saya pada akhirnya maju ke dunia politik. Yang memberatkan adalah bagaimana saya harus putuskan apakah masuk melalui jalur parpol atau lewat yang namanya proses independen, yaitu di DPD. Nah, salah satu pertimbangan juga karena saya itu berteman dengan banyak tokoh juga, termasuk pejabat-pejabat parpol di daerah, teman-teman pengurus, sehingga ada beban tersendiri untuk mau memilih. Kalau pilih merah, bagaimana dengan biru, bagaimana dengan kuning, dan lain sebagainya. Sehingga saya pikir DPD ini menjadi sebuah langkah awal, karena ini baru pertama kali saya mulai berpikir untuk masuk ke dunia politik, mengabdi melalui jalur ini. Terkait visi misi untuk menjadi DPD seperti pertanyaan Bapak Wens, saya pikir jadi DPD ini ya simpel saja. Bagaimana kita bisa menjadi jembatan, kalau istilah kerennya itu bridging ya, jadi jembatan untuk menyuarakan setiap kebutuhan masyarakat, apapun itu. Jadi kita tidak pilih-pilih kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan C, tetapi sebagai seorang DPD ya harus bisa menyuarakan. Memang kita tidak diberikan kewenangan penuh
ketika menjadi DPD tidak diberikan kewenangan penuh untuk mengeksekusi setiap kebutuhan, tetapi kehadiran sebagai penyalur untuk setiap aspirasi saya pikir itu akan membantu kalau dilakukan secara konsisten, karena sebuah komitmen dengan jejaring yang kita coba bangun, dengan kepedulian bersama, suara yang dari bawah kita bisa kemas dengan baik. Saya pikir walaupun seorang DPD yang kata orang tidak terlalu menggigit, tidak terlalu punya power, hanya sebagai sebuah jabatan. Karena kan kadang-kadang masyarakat melihat, oh kok yang ada DPR terus DPD-nya seperti apa? Jadi lebih ke situ. Kalau untuk visi misi akan membuat apa sekian untuk tahun sekian, mungkin tidak secara formal tidak, tetapi itu sebuah visi yang saya pikir oke, saya orang muda, saya coba ambil kesempatan ini untuk membuktikan bahwa jabatan yang sekiranya dengan kapasitas ini bisa berdampak ke masyarakat. Ya, artinya dari orientasi politik ke orientasi nyata. Ada berapa persen untuk rakyat, berapa persen untuk politik. Baik. Yang kerja nyata. Baik. Jadi berangkat dari independensinya, saya tidak berafiliasi ke partai apapun, sehingga sudah pasti bahwa untuk keberpihakan ya 100%. Jadi tidak ada tekanan politik, maksudnya. Tidak ada tekanan politik untuk mengabdi menjadi seorang senator muda dari NTT. Jadi sasarannya untuk ada lihat NTT yang masih miskin dengan sekian tahun ini, bagaimana kita berdoa? Baik, jadi Bang Boyan, saya pikir negara sudah membentuk sistem untuk melihat setiap persoalan, sehingga saya tidak bisa secara serta-merta harus pasang badan, segala persoalan harus saya selesaikan, tidak. Tetapi tentunya dengan kapasitas-kapasitas yang diberikan oleh negara, saya bisa ambil bagian walaupun sedikit, tetapi perlu diingat bahwa saya naik dari bawah. Dan saya tidak perlu dikasih tahu apa yang harus dilakukan. Sudah tahu masalah kepekaan yang sebelumnya Bapak Wayan sampaikan harus dimiliki oleh jurnalis, itu juga harus dimiliki oleh seorang senator. Dan saya pikir itu akan relevan, sehingga dengan berangkat dari kepekaan maka kita bisa berinisiasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Mungkin dampaknya tidak akan terlalu besar, tetapi terasa. Tapi persoalan yang paling penting yang mesti diperjuangkan terkait dengan kesejahteraan rakyat NTT itu bagaimana? Baik. Jadi kembali lagi dengan keterbatasan di DPD, hanya selama ini memang fokus saya itu lebih ke pendidikan. Pendidikan. Jadi kenapa saya bilang pendidikan? Saya mungkin seperti Bapak Wens, tetapi lebih enak karena zamannya berbeda. Orang tua yang dulu tinggal di sawah, saya besar di sawah, tidak punya teman main selain kodok, buaya darat, ikan lele dan lain sebagainya, ular sawah begitu. Dan dengan berangkat dari situ, ya saya pikir harus memaksimalkan posisi yang diberikan ke saya. Ya, jadi saya tertarik dengan ada punya perjuangan tuh sebagai lurah tuh ada buat apa tuh? Oke, jadi saya waktu itu di Lurah Mutiara masih berusia sekitar 23 tahun. Jadi sepanjang sejarah di Alor, lurah termuda itu saya. Dan sudah bergumul dengan masyarakat itu saya lihat. Iya, itu sudah ya namanya ditempatkan di masyarakat, jadi harus menyesuaikan. Tetapi bukan, yaitu mencoba menyelesaikan persoalan sampah dengan sebuah solusi yang bisa membawa manfaat ke masyarakat juga. Jadi kan selama ini masyarakat dijadikan objek. Kalian itu sebagai yang membuang sampah. Ya. Nah, dengan pola pendekatan saat itu kita dengan teman-teman di Alor pegiat lingkungan, kita coba pakai format bank sampah, sehingga masyarakat dilibatkan. Oke, mereka memproduksi sampah,
Tetapi sampah ini juga harus bermanfaat untuk mereka. Didaur ulang kah, dijual lagi kah, seperti itu. Jadi sampah-sampah ini akhirnya kita di kelurahan itu berkomitmen untuk melalui bank sampah, tidak kita buang sampah di wilayah atau di TPA yang ada Galor, tetapi sampah-sampah yang masih bernilai, dikelola uang. Ya, yang masih bernilai itu kita kumpul seperti plastik, besi dan lain-lain, itu kita jual ke Surabaya. Satu bulan itu bisa 30 ton. Berapa duitnya? Sampah plastik kalau 1.500 diterima di sana, ya kita tinggal kali Bapak. Hanya sayang sekali waktu itu, bukan sayang, karena saya dapat rezeki bisa studi lagi, sehingga ya namanya ini kerja sistem, kita harus meninggalkan ke teman-teman yang mengelola selanjutnya. Tapi ada yang usaha di mangrove apa itu? Oh, jadi saya juga ya berarti saya sampaikan untuk peta apa namanya potensi dan juga kepekaan. Saya memang rumah di pinggir mangrove di pantai, dan ya sepanjang kota itu memang di Kalabahi untuk pilihan wisata itu tidak ada, harus keluar. Kalau mau ke pantai harus ke kecamatan tetangga. Jadi saya juga lihat bahwa ada kecenderungan pantai ini dijadikan sebagai halaman belakang oleh masyarakat yang tinggal di pantai. Padahal kalau kita di NTT pada umumnya kalau halaman belakang itu ya tempat yang kotor, tempat buang sampah seperti itu. Jadi saya coba balik untuk merubah tempat di belakang itu jadi halaman. Ya. Yang betul sampah selalu dikirim oleh laut. Ya karena kita kirim ke laut selalu kirim balik lagi. Nah, repotnya kita adalah kita harus rutin pungut sampah ini selama setiap bulan supaya mangrove itu harus tetap bersih. Jadi kita betul-betul pastikan ya kalau lupa pungut ya sampah banyak. Tetapi minimal pengunjung itu bisa tangkap pesannya bahwa laut mangrove ini bisa dijadikan sebagai halaman. Luar biasa. Tapi maksud tadi bilang kalau jadi anggota DPD itu orientasi di pendidikan. Apakah pendidikan pendidikan formal atau termasuk non formal? Baik. Jadi untuk pendidikan formal ini tentunya Kementerian Pendidikan sudah mengatur standarnya seperti apa. Tetapi saya lebih ke bagaimana teman-teman ini harus berjuang untuk tidak saja menikmati fasilitas pendidikan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mereka harus berjuang. Salah satunya ketika ya kita kan diwajibkan 9 tahun belajar ya, pendidikan dasar 9 tahun. Tetapi sesungguhnya kita masih punya kesempatan untuk menempuh pendidikan itu sampai di jenjang doktoral S3. Tetapi biasanya kemampuan orang tua atau kemampuan dari yang bersangkutan itu hanya misalnya sampai S1. Ya, tapi ada yang punya LP2P kalau LPDP, ya. Nah, jadi apa itu tidak dikembangkan? Nah, jadi itu yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Selama ini informasi-informasi ini memang terkesan eksklusif. Ya. Mungkin karena keterbatasan akses ke internet di beberapa tempat. Jadi saya harus turun ke daerah-daerah, harus sosialisasi. Teman-teman bisa S2 nih, bisa S3. Ayo ambil kesempatan ini. Saya keliling semua di NTT, ada beberapa kabupaten yang tidak sempat, tetapi kami dorong terus. Dan saya pikir kalau potensi beasiswa ini bisa diambil oleh teman-teman, secara perlahan akumulasi peningkatan SDM di NTT itu akan menjadi lebih baik. Artinya ada yang punya akses ya? Ya, saya lebih kepada saya sudah tahu informasinya dari dahulu. Kembali ke teman-teman, mereka harus berjuang seperti saya yang sudah berjuang. Tapi akan memberi motivasi pada minimal kalau saya sudah jalan lewat jalur ini, ya saya tahu di sini ada lubang, di sini ada batu, di sini ada kayu, sehingga saya sudah sampaikan ke teman-teman. Jadi ada di generasi muda terutama SLTA ataupun sarjana bisa menghubungi Ade Elias ini. Siap. Maksud siap.
Siap. Jadi Sudah bukan berpengalaman. Jadi mungkin saya klarifikasi, bukan saya memberikan beasiswa, tetapi Bukan, memperjuangkan saya memberikan informasi bagaimana mereka bisa jalan, mendapatkan merintis jalan. beasiswa. Yang kedua terkait pendidikan non formal. Ya. Di rumah mama saya tidak tamat SD. Jadi bagaimana caranya mama harus bisa sampai SMA atau bahkan ayo mama kalau mau kuliah lagi di usia yang ke 50 tahun, sudah masuk ke 60. Mama ikut paket A, mama ikut paket B, paket C, dan itu kita dirikan lembaganya. Sehingga mau belajar, dan juga sekian banyak masyarakat yang putus sekolah tidak sempat karena berbagai alasan, ekonomi, jarak, fasilitas yang tidak tersedia, itu bisa juga ambil pendidikan kesetaraan. Dan itu artinya akan rasukan ke seluruh masyarakat NTT kalau jadi dia anggota DPD ya. Iya, sebenarnya belum jadi juga bisa dilakukan. Jadi kita mesti pilih ini generasi muda yang begini, yang pintar, yang punya pemberdayaan, punya empati kepada masyarakat ini. Siap, seperti itu. Jadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah masih muda, cerdas, dan dari orang susah. Sangat susah. Sangat susah. Tapi perjuangan dan komitmen demi memperbaiki kehidupan ini ternyata bisa. Jadi saya percaya ada akan mampu memperjuangkan supaya NTT lebih berubah, bidang pertanian kan, bidang apa, bisa ya? Akan disesuaikan. Karena memang kita harus berangkat dari satu fokus sebenarnya. Jadi pendidikan itu sebagai pintu masuk. Tetapi saya selalu sampaikan pendidikan itu menjadi pintu pertama untuk kita membuka informasi, untuk kita mengembangkan potensi-potensi yang lain. Dengan pendidikan, dengan pemikiran yang baru, pemahaman yang baru, relasi yang baru, maka kita sudah bebas untuk mulai berimajinasi. Kita mau garap apa, potensi apa nih di sekitar kita yang bisa kita kerjakan. Dan ada sudah keliling NTT ya? Minus Sabu. Ya, Anda punya kampung halaman. Ya, Minus Sabu. Jadi kalau seluruh NTT sudah. Oh ya, sudah. Ada beberapa. Ya, ada yang memang kita sengaja hadir ke sana untuk informasi tentang beasiswa. Ada yang hanya sekedar lewat. Kalau di Flores misalnya Nagekeo itu cuma sekedar lewat. Tetapi ya Nagekeo Banjawa itu sekedar lewat. Tetapi selain itu semua Flores sudah disinggah. Tolong perhatian baca Pak Elias ya. Elias Yohanes Asamau. Elias Yohanes Asamau masih muda, pintar, cerdas, dan dulu pernah hidup sangat sengsara sama dengan saya. Jadi pada 2024 Februari 14 Februari kita fokus lihat wajah dan namanya. Nomor urut belum. Nanti kita wawancara lagi. Saya mau tetap kejar visi dan misinya apa. Baik. Yang lebih rinci nanti. Baik, selamat siang, terima kasih.